Ya, shalom saudara yang terkasih. Terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus mau bersama-sama berdoa di Mesbah Doa, dan kita mau terus mencari Tuhan karena kita tahu dan percaya hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita, hanya Dia segala-galanya. Dan kita mau terus berkata, Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau segala-galanya di hidup kami Bapa, bahkan ketika keadaan berubah, kami tahu Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Engkau tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ini pujian penyembahan kami bawa hanya bagi-Mu Tuhan pada malam hari ini. Sucikan dan kuduskan hidup kami, biar kami membawa sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekali lagi, Yesus, Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu, kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya, Engkau segalanya, Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Yesus, katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih
atas hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Kami mau membawa seluruh hidup kami Tuhan, berkata, Kau segalanya bagiku, Kau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Yes, kami angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji Kau segalanya, Kau segalanya bagi Kau segalanya Tuhan. Mari katakan dengan iman, saudara, kami angkat tangan kami Tuhan, menyembah-Mu Bapa, ku angkat suara memuji Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Engkau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Haleluya, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan belum menjawab semua doa-doa kami mau terus berkata, Engkau segala-galanya Tuhan. Tidak dapat ditukarkan dengan apapun dalam hidup ini. Engkau segala-galanya yang sangat berarti yang kami miliki Tuhan. Engkau segala-galanya, Engkau segala-galanya, Kau harta terindah, Kau harta terindah, tidak dapat ditukarkan dengan apapun Tuhan. Engkau yang sangat berharga, Engkau berarti bagi hidup kami, Kau berharga Tuhan. Kami mau terus belajar mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan di hidup ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Dengan iman katakan, Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga di hidup ini, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu kami Tuhan. Amin. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga di dunia ini Tuhan. Engkau yang kami andalkan. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di
Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan, Yesus Kau andalan kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau, Tuhan yang berdaulat. Kau yang berkuasa Tuhan atas hidup kami. Karena itu kami mau menaruh harapan dan percaya kami hanya kepadamu Bapa. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Katakan, melebihi siapapun, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya. Yes, di setiap waktu-waktu hidup kami, tiada lain yang ku andalkan. Lebih lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau pengharapan, hanya Kau yang kami andalkan, Tuhan yang hidup. Hanya kepadamu tempat kami berseru Tuhan. Kami berseru memanggil namamu yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan. Nama Yesus yang sanggup memulihkan. Nama Yesus yang sanggup menolong kami. Karena itu kami mau berseru-seru kepadamu Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. lebih lagi katakan, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus, Kami panggil namamu Tuhan. Amin. Engkau sumber pertolongan. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Hanya kepada Yesus kita dapat berseru. Dan firman Tuhan berkata,
Siapa yang berseru kepada nama Yesus, merekalah yang akan diselamatkan dan dipulihkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa yang menyembuhkan. Di dalam nama-Mu ada kuasa yang membangkitkan. Di dalam nama-Mu ada kuasa yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami angkat iman kami malam hari ini. Berseru kepada nama yang ajaib itu, nama Yesus yang luar biasa. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, oh. Yesus, 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 kami berseru Tuhan kepadamu. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdian kami hanya kepadamu. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami berseru. Bahkan hari ini Tuhan, apapun persoalan penderitaan yang kami alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tangan-Mu yang kuat menopang kami ketika kami berseru. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Engkau sembuhkan sakit kami, Engkau pulihkan semua yang hancur di hidup kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berada dalam hadirat Tuhan. Malam ini kami rindu mendengarkan, merenungkan firman-Mu yang kami percaya. Firman-Mu lah yang membawa kesembuhan bagi jiwa kami dan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Engkau berbicara dan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang kita percaya saudara bahwa kesaksian akan memberikan kita banyak nilai pemahaman ya dan ya hikmat yang dapat kita ambil dan kita petik dari kisah-kisah hidup orang lain ya, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, bahkan kita bisa belajar dan melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan ya. Saya akan membacakan satu kesaksian malam hari ini. Shalom Ibu Debbie, saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap hari ya sejak bulan Oktober 2020. Dan saya sangat-sangat dan sungguh diberkati Bu. Ya, saya rindu untuk membagi berkat kesaksian saya. Ya, maaf mungkin agak panjang. Ya, saya seorang ibu yang berusia 68 tahun. Ya, dan juga pernah tersakiti oleh suami. Saya diberkati dengan 3 anak perempuan dan 3 anak, 1 cewek dan 2 cowok. Ya, sekarang saya tinggal di daerah Jawa Tengah. Dan saya bersyukur Bu, rumah tangga saya diberkati Tuhan. Satu kali suami saya pernah ada kasus perselingkuhan dengan seorang wanita. Kejadian ini terjadi kira-kira 25 tahun yang lalu ya. Waktu saya masih berusia 43 tahun. Hati saya begitu hancur ya, disakiti ketika saya tahu setiap hari saya hanya meratap dan menangis sedih dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan ya. Kalau saya sudah merasa tidak kuat ya, saya menelpon hamba Tuhan untuk meminta kekuatan lewat telepon, dan saya dikasih firman dan bahwa doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan Bu ya, rupanya Tuhan hendak mengajarkan kepada saya tentang pengampunan.
Satu kali Tuhan bawa saya untuk mendengarkan siaran radio ya di Semarang, dan pas waktu itu ada acara fokus pada keluarga. Di situ Tuhan menggerakkan hati saya supaya saya menelpon dan bertanya tentang masalah yang sedang saya hadapi. Masalah saya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disitulah saya dinasehati ya supaya saya bisa mengampuni suami saya dan juga wanita itu. Ya, dan wanita itu juga dulu pernah saya tolong. Wah, menyakitkan ya. Saya katakan apa saya bisa melepaskan pengampunan dan mengampuni. Ya, seorang yang sudah tersakiti kalau suruh mengampuni itu tidak mudah. Ya, tetapi dia berkata kalau ibu tidak mau melepaskan pengampunan ya dan doa, maka doanya ibu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Berdoa minta Tuhan yang memberikan kekuatan agar ibu bisa mengampuni. Tuhan memang dahsyat dan luar biasa, Ibu. Ya, setiap pagi dan malam hari yang saya lakukan hanyalah datang di kaki Tuhan dengan hancur hati dan menangis, dan juga saya merenungkan setiap firman Tuhan. Saya minta kepada Tuhan untuk bisa melepaskan pengampunan, ya. Dan suatu kali saya ketemu dengan firman di 2 Tawarik 20. Saya begitu diberkati dengan firman itu dan juga pas dengan apa yang sudah saya lakukan. Puji Tuhan, Bu, akhirnya saya dimampukan untuk bisa melepaskan pengampunan untuk mereka. Itu pun Tuhan belum segera menjawab doa saya. Satu kali wanita itu pernah marah-marah dengan saya. Dan dia berkata kalau suami saya sudah melakukan hal yang tidak baik kepada dia. Saya hanya berkata suami saya itu orang baik, jadi tidak mungkin ya kalau dia berbuat tidak baik. Apa yang dia katakan yang tidak benar tentang suami. Saya tidak mau mempercayainya, Bu, dan saya katakan bahwa suamiku orang yang baik dan orang yang benar. Yang tidak benar itu justru kamu. Dan satu kali saya memberanikan diri bertanya kepada suami kalau dia berselingkuh. Sebelumnya suami tidak tahu kalau saya tahu. Namun saya minta tuntunan Tuhan dan lebih berhati-hati supaya tidak terjadi atau tambah semakin tidak baik. Saya katakan harus bisa lepas dari wanita itu. Suami saya katakan mau berusaha lepas walaupun sulit. Ya, lepas dari wanita itu. Saya mau, Bu, suami tiap hari didoakan dia supaya dapat jodoh yang baik. Saya juga mau untuk mendoakan dia supaya dia dapat jodoh yang baik. Dan singkat cerita, Bu, puji Tuhan, doa saya dijawab Tuhan. Dia akhirnya menikah dan dapat jodoh orang yang baik dari Tuhan. Bahkan beberapa tahun kemudian dia sadar dan dia sempat menelpon saya dan meminta maaf, yang berkata bahwa dia sudah menyakiti hati saya. Wow ya. Waktu itu dia sakit pendarahan dan dia bilang apa yang sudah dia lakukan terhadap saya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah nanti dia mati. Dia meminta maaf, Bu. Oh iya, Bu, dan semua anak-anak juga tersakiti waktu itu. Begitu juga Tuhan menutup berkat buat suami saya. Pekerjaannya mengalami masalah. Tapi setelah semuanya bertobat dan dipulihkan, Tuhan kembali membuka berkat untuk kami. Ketika imam dalam rumah tangga hidup tidak benar di hadapan seisi rumah, ya seisi rumahlah yang akan kena dampaknya. Dan berkat Tuhan juga terhalang dan tidak tercurah. Itu sudah benar-benar saya alami, Ibu. Sekian kesaksian saya, dan biarlah boleh menjadi berkat dan pesan saya untuk para istri yang sedang mengalami tersakiti oleh suami. Jangan menyerah, tetaplah tegar dan kuat. Tuhan sanggup menolong. Buat bapak dan ibu ya mungkin yang sedang melakukan dosa perselingkuhan, bertobatlah, berhenti dan kasihanilah keluarga yang tersakiti.
maka berkat Tuhan akan mengalir. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian saya, juga pelayanan Ibu yang sangat memberkati kami. Kami akan terus berdoa, Ibu dan keluarga selalu dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Amin, amin. Kesaksian yang sangat memberkati, seorang ibu yang terus berjuang ya untuk terus melepaskan pengampunan bagi suami, berdoa bagi suami, bahkan melepaskan pengampunan bagi wanita yang mengganggu rumah tangganya. Ini boleh menjadi kesaksian bagi para ibu, para istri. Banyak sekali yang WA ya sudah tidak sabar inginnya bercerai, jangan, tetaplah berdoa bagi suami. Ya, dan bagi bapak-bapak yang mau coba lepas dari masalah ini, ingat ketika kita melakukan dosa maka rumah tangga tidak diberkati, pekerjaan akan tertutup pintu berkat. Jangan mendatangkan kecelakaan atas dirimu sendiri seperti beberapa hari yang lalu kita membaca kitab Yeremia. Tuhan berkata, mengapa engkau mendatangkan celaka atas dirimu sendiri? Mengapa engkau mendatangkan murka Tuhan atas dirimu sendiri? Dosamu itu loh yang menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah di hidupmu. Dosamu, kenajisan, percabulanmu itu loh yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Mari kita mau sama-sama bangkit dalam Tuhan. Para istri tetap sabar, berdoa, bahkan memberi suaminya kekuatan dan support untuk dia bisa keluar dari dosa itu. Dan para suami, ya tinggalkan semua dosa itu karena itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan apalagi berkat Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini sudah sampai di Yeremia pasal 46. Ya, kemarin kita sudah membaca sampai dengan ayat yang ke-9 ya, dan sekarang ayat yang kemarin kita sudah baca sampai ayat sudah jauh ya Saudara, 16 ya. Iya. Kemarin kita sudah membaca sampai dengan ayat yang ke-15 ya, dan sekarang sampai ayat 16. Kemarin yang kita baca tentang bagaimana Mesir dijatuhkan karena kesombongannya. Jangan sombong di hadapan Tuhan ya. Sekalipun kuda-kudamu punya pasukan yang banyak, tentara yang terlatih, kalau Tuhan yang menjatuhkan, maka semuanya pasti jatuh saudara. Kita lanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan Yeremia 46 ayat yang ke-16. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Ya, mereka berkata, mending kita pulang ke negeri kita supaya kita nggak kena pedang. Mereka berpikir dengan kekuatan mereka bisa lari dari murka Tuhan. Ingat saudara, engkau tidak akan pernah lari dari murka Tuhan. Kalau engkau terus memilih hidup dalam dosa, engkau terus memilih mengikuti keinginan daging, keinginan iblis, maka engkau tidak bisa lari. Bangsa ini berpikir mereka bisa lari. Ayat 17, sebutlah nama Fir'aun Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Ya, sebutlah nama Fir'aun Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Ya, jadi saudara, Fir'aun Mesir adalah tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Karena meskipun dia telah datang untuk membantu Yerusalem, dia mundur dengan tergesa-gesa kala orang Babel beralih kepadanya. Yeremia telah menubuatkan bahwa Fir'aun Hofra akan dibunuh oleh para musuhnya. Ini digenapi hampir 20 tahun kemudian ketika bupatinya Ahmose memimpin sebuah pemberontakan. Ya, dan ingat apa yang dinubuatkan Tuhan pastilah akan terjadi. Ayat yang ke-18, demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja, yang namanya Tuhan semesta alam, ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Ayat yang ke-19. Siapakah bagimu ya barang-barang, siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi dan dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Jadi Tuhan menyuruh, siapkanlah bagimu barang-barang, hai putri Mesir, karena kamu akan segera beralih dari kotamu sendiri.
Ayat yang ke-20, Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Ayat yang ke-21, juga prajurit-prajurit upahan, ya. Juga prajurit-prajurit upahan ada padanya. Adalah seperti anak-anak lembu tambun, mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Ingat, Tuhan itu belas kasihannya itu ada batasnya. Ya, jadi jangan bermain-main dengan anugerah Tuhan. Ketika sudah selesai masa, Tuhan menunggu kita bertobat, tapi tidak bertobat, maka akan jatuh murka Tuhan. Makanya di sini dikatakan, saudara, Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan, ya, yang ada seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama dan mereka tidak dapat bertahan, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-22. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bala tentara. Ya, seperti ular yang mendesis suaranya, kata firman Tuhan. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang. Tidak terbilang jumlahnya. Ya, ayat 24. Putri Mesir menjadi malu. Ya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Apa, saudara, yang kita bisa andalkan di hidup ini? Ketika hidup kita sudah menimpun murka Tuhan karena dosa, semua akan hilang lenyap. Ingat, saya sudah banyak melihat orang-orang yang bahkan punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Ketika diambil Tuhan dalam waktu sekejap, semuanya hilang. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Hanya Tuhan. Ya, karena itu jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan, jangan pernah berhenti mengejar perkenanan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup, saudara, untuk melindungi hidup kita. Ayat 25. Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari TB, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, lalu ayat yang ke-26. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Ya, seperti dalam zaman purbakala, kata firman Tuhan. Lalu demikianlah, ya, kata firman Tuhan, saudara. Ayat 27. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Ya, ayat 28. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Jadi saudara, ya, Tuhan akan tetap, hukum adalah tetap hukum. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan, ujian, kesulitan itu hanya satu tujuannya, agar kita dibentuk. Allah menghukum umatnya dengan cara dan maksud untuk membawa mereka kembali kepada dirinya dan bertobat.
Dia menghukum kita untuk memperbaiki kita dan memurnikan kita. Tidak seorang pun menyambut gembira hukuman, tetapi kita semua hendaknya menyambut gembira hasil dari teguran dan penghukuman itu. Saudara, Tuhan bukanlah manusia. Kalau Tuhan menghajar kita itu bukan karena dia benci, tetapi karena dia sayang. Kalau Tuhan mengizinkan malapetaka terjadi dalam hidup kita, itu semata-mata hanya karena Tuhan mau kita bertobat dan kembali kepada jalannya. Karena itu saudara, mari tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang jahat atas hidup kita. Ya, apapun yang dia lakukan semata-mata untuk mendatangkan kebaikan, agar hidup kita berbalik dari jalan-jalan dosa dan kembali kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa dan percaya, kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup menolong hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Iya, karena itu mari saudara kita mau terus mencari Tuhan. Tidak ada tempat lain kita bersandar selain Yesus. Karena Dialah segala-galanya di hidup kita. Yesuslah segalanya bagi kita, tidak tergantikan oleh apapun. Dialah tempat perlindungan, tempat kita berharap, tempat kita berdoa, tempat kita berteduh. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan, Yesus, Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya hidup ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sekali lagi saudara katakan dengan iman, Yesus, hanya Kau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bahkan ketika rasanya iman kami goyah, bahkan ketika rasanya kami tidak mudah mempercayai sesuatu yang belum terlihat dari jalan-jalan, ajar kami hanya mengandalkan Tuhan. Ajar kami hanya terus mempercayai Engkau dalam hidup kami, Bapa. Tidak ada keraguan di hidup kami. Hanya bersama Engkau Tuhan kami mau berjalan. Engkau yang memberkati keluarga rumah tangga kami Tuhan. Suami, anak-anak, istri, biarlah kami semua boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh mempercayai bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan rumah tangga kami, suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Masa depan mereka dalam pemeliharaan Tuhan, pekerjaan mereka, bahkan jodoh mereka. Bahkan kami terus berdoa menyerahkan keluarga besar kami Tuhan, para orang tua, opa oma kami, kakek nenek kami Tuhan, bahkan para single parent Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami juga terus membawa dalam doa untuk seluruh keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan lawat kesembuhan boleh terjadi secara fisik, terutama secara jiwa. Tuhan sembuhkan agar tidak ada kekecewaan, kepahitan, tetapi semua Tuhan boleh berserah kepada rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan juga terus memberkati seluruh anggota keluarga besar kami yang ada dalam ikatan dosa, tekanan, persoalan, pergumulan yang berat, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan narkoba, minuman keras, rokok, Tuhan, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, Tuhan, sakit hati, yang terikat dengan depresi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, semuanya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan hamba berdoa untuk setiap WA yang masuk, SMS yang masuk. Hamba begitu terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doa semua anak-anak-Mu Bapa. Tuhan terus memberkati di mana saja berada. Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi Bapa, dan sempurna Engkau melepaskan kehidupan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa. Tuhan, Engkau terus memberkati juga setiap mereka yang berkekurangan, setiap orang-orang yang membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh, biarlah boleh mengandalkan Engkau. Berkati mereka yang rindu memiliki keturunan, memiliki anak. Kami patahkan, hancurkan segala roh kemandulan dalam nama Yesus. Tuhanlah yang membukakan setiap kandungan yang tertutup. Bahkan Tuhan juga yang terus akan memberkati Bapa untuk setiap orang-orang yang hari-hari ini terlilit dengan masalah persoalan yang berat dalam keluarga, rumah tangga, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa ini, berkati kepemerintahan Bapak Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, seluruh anggota MPR, DPR, seluruh kepala-kepala wilayah, TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan untuk membawa NKRI ini tetap satu di dalam Engkau. Tuhan berkati tanah Indonesia, berkati udaranya, berkati hasil lautnya, berkati hasil buminya dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan terus juga memberkati untuk tim medis yang terus ada di garis terdepan berjuang melawan COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini. Kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan. Tidak ada roh ketakutan Tuhan yang menghimpit anak-anak-Mu. Kami tahu hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Kami tidak perlu takut berlebihan, karena kami percaya janji firman-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau terus memberkati setiap mereka yang ada di luar negeri. Orang-orang yang terus setia berdoa di mesbah doa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan yang sempurna juga turun atas mereka. Bahkan apapun yang mereka lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.